Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini sudah hadir bersama kita Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita di setiap paginya, Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Alhamdulillah aku api-api wae. Api-api wae. Oke, sehat, waras. Alhamdulillah waras sebab aku ngalah terus. Maksudnya? Sing waras ngalah. Oh, semangat. Oke. Dan kita juga sudah kedatangan seorang tamu istimewa jauh dari The Rock City. Cikarang. Oh, Cikarang. Ada Boah Sartika. Assalamualaikum Boah. Waalaikumsalam, Cing. Cantik banget hari ini. Alhamdulillah, berkat bantuan wardrobe. Problem wardrobe. Ya. Naik apa ke sini? Naik motor, Cing. Dari Cikarang. Dari Cikarang. Motornya dinaik. Dikendarai. Iya. Tapi sehat ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke, nanti kalau ada yang ingin dicurhatkan silakan ya. Tapi kita akan kasih tahu dulu pemirsa bahwa di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang lingkungan toksik bikin kerja nggak asik. Ya memang kalau dibilang asik. Ya memang. Asik. Dibilang enak, ya memang enak. Tapi kadang-kadang juga orang-orang yang asik itu ternyata bisa dibilang toksik. Ya memang toksik. Toksik. Ketawanya lucu Renyah, ya? ya? Renyah, iya. Ada yang mau dicurhatin mengenai lingkungan yang Banyak banget, Cing. Ya, silakan. Sampai 10 episode ini. Jangan, satu dulu. Satu dulu. Satu dulu, ya. Ini Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Kan wah. di Cikarang nyari kerja susah ya. Kudu pakai calo bae tuh, nyogok-nyogok gitu. Sekalinya dapet kerjaan, tapi temennya tuh bad attitude gitu. Bad attitude. Iya. Rock City. Iya, The Rock City ada bad attitude. Literally gitu. Literally bad Bad attitude. gitu, sindir-sindiran ya. Gue tuh kayak ngerasa Bu Tati sama Bu Titin, ini hati rasanya ngebatin. Nah, Bu apa? Butati yang butitin. Bu Tati sama Bu Titin nih hati ngerasa ngebatin. Karena bad attitude. Iya. itu gimana Pak Ustadz biar kita tetap sabar gitu menghadapi teman kerja, partner kerja yang kayak gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, toxic relationship. Yes. Hubungan yang beracun. Beracun ya. Hubungan yang penuh dengan Negative vibe. negatif Vibes. vibe. Iya, aura yang negatif. Yes. 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 Itu adalah satu lingkungan yang tidak ada penghormatan, Ya. tidak ada penghargaan, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, kata Imam Nawawi. Ya. Artinya saat kita berada di dalam lingkungan yang toksik, itu bukan cuma urusan pekerjaan loh. Ya. Urusan rumah tangga. Itu juga bisa hubungan kita kayak hubungan beracun. Ya. Kayak nikah tapi kok kayak tidak nikah. Ya memang nikah. Kok kayak tidak nikah. Dibilang nikah, ya memang nikah. nikah. Tapi dibilang nikah kok kayak tidak menikah. Iya. Artinya ada hak yang terabaikan, ada kewajiban yang tidak dijalankan. Ini juga toksik. Ya. Sama dengan lingkungan kerja. Bagaimana harusnya setiap orang dengan orang lain memberikan respect, memberikan penghargaan, memberikan penghormatan, memberikan rasa cinta, saling nolong, saling bantu, tidak saling ngikut, saling nginjak, saling mukul. Harusnya seperti itu lingkungan kerja yang baik. Ya, mudah-mudahan Boah tetap sabar. Karena nyari kerjaan susah. Iya, Lebih baik sabar menerima kerjaan daripada sabar nyari kerjaan Boah. Bener sih, bener. Gitu. Tapi Boah udah mengundurkan diri ya dari tempat itu ya. Udah capek banget. Gue takut kesurupan, ngebatin baik. Tapi Boah emang terkenal kalau ada tempat baru dia kesurupan. Kesurupan. Sering kesurupan. Kalau di laut kesiripan. Oh ikan ya. Kalau di ban keserapan. Iya. Sebenarnya kalau pagi-pagi apa? Kesarapan. Kalau bulan puasa Apaan? kesirupan. Kalau di Amerika keseripan.
Jadi sebenarnya lo datang sini lo yang toksik nih. Iya. Perasaan kita enak-enak aja ya. Begitu datang kok jadi gitu. Kok jadi begini nih ceritanya? Sirep akhirnya kesirepan. Iya. Oke, Boah sering kesurupan. Apakah dia juga termasuk salah satu yang membawa hal toksik? Energi toksik buat penghuni yang lain. Iya. Ya, sehingga harusnya penghuni-penghuni itu hidup dengan damai. Begitu kedatangan Boah, dia harus ikut mengganggu kehadiran Boah. Jadi sebetulnya Boah sedang mengganggu dunia gaib yang ada di sana. Jadi Boah adalah toksik buat dunia gaib. Ini jin-jin lagi pada ngomong ada Boah gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Amalia Usman. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang hobi suka berbohong di kerjaan? Karena ketika depan bos dia bilang akan menghandle pekerjaan, tapi setelah itu malah melempar kerjaan ke orang lain. Gimana tuh Ustadz? Ya, wailul likulli affakin athim. Celakalah kata Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu berbohong dan berbuat dosa. Ya. Artinya kebohongan dan dosa itu satu kesatuan. Kenapa celaka? Sebab orang berbohong itu pada prinsipnya tidak menjalankan amanah, tidak jujur dalam pekerjaannya. Kalau nih, Ya. kebohongannya tidak berkaitan dengan hak banyak orang, maka dosanya untuk dirinya. Tapi kalau kebohongannya membuat pekerjaan yang merupakan kewajibannya, kemudian merugikan perusahaan, maka hasil dari pekerjaan dia bisa menjadi haram udah. Astagfirullah. Harusnya kan pekerjaan yang dia lakukan nih. Kalau dia nggak kerjain nih, perusahaan hancur nih. Rusak udah nih. Banyak hak orang yang terabaikan. Tapi dia makan gaji terus-terusan. Dengan hak yang sama. Maka apa yang didapatkan bisa menjadi haram. Tapi kalau kebohongannya cuman kayak ingin mengambil apa itu. Siap bos, pokoknya beres bos. Ya udah, bosnya tidak menentukan pekerjaan apa. Habis itu ketemu temennya, lo kerjain dah. Boleh kalau gitu. Boleh emang. Iya boleh-boleh kalau temennya mau ngerjain. Kalau temennya kagak ikhlas ngegerutu, dah gue lagi. Ya kalau misalnya, ya udah lo kerjain ntar gue bagi. Baru itu boleh. Mau nggak? Mau Ya kalau udah, mau dia. Asal ada bagiannya. Iya, yang penting kerjaan selesai. Yang penting Yang 50-50. repot ini kan kalau ada hak orang yang diambil, lalu kemudian terabaikan pekerjaan yang lain. Nah, Iya. kalau misalnya gara-gara dia nyuruh orang nih, Iya. akhirnya pekerjaan dia hancur, Iya. rusak, nggak ke handle. Nah maka itu jadi dosa. Udah. Tapi kalau sesuatu yang tidak berkaitan dengan, misal kayak bos, mau apa bos? Makan, minum, beres pokoknya, ntar ada di meja bos. Itu kan nggak ada urusan sama perusahaan. Iya. Iya benar. Wah, beli nih bos minta, Iya. ini duitnya. Iya, langsung beli batagor Ya, goceng. kembaliannya ambil buat lu. Ya orang nggak kurang itu juga. Iya. Ya, tombokin dulu aja. Nah, itu boleh kalau Itu kayak boleh karena tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban yang merupakan dia sebagai pegawai. pegawai. Oke, baik. Nanti kita akan berikan kesempatan lagi kepada Boa untuk bertanya. Tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang lingkungan toksik, bikin kerja nggak asik. Boa, ada lagi yang mau ditanyain? Pengen nanya nih Cing. Iya. Ustadz tadi kan ngomongin soal lingkungan kerja yang baik gitu ya. Maksudnya lingkungan kerja yang baik itu yang kayak gimana sih menurut Islam gitu? Apakah saling mengingatkan sholat, bersedekah atau bagaimana tuh Cing? Cing Pak Ustadz. Lihat dia ngomong pengen nyomot. Iya. Gimana lingkungan yang Iya. sehat ya kayak gimana? Ustaz? Kita kalau melihat apa yang Nabi sampaikan dalam urusan pergaulan, itu kan Nabi mengumpamakan bagaimana orang bergaul itu seperti dua pergaulan. Satu dengan tukang minyak wangi yang mampu melahirkan rasa harum, yang mampu melahirkan kebaikan, yang mampu melahirkan segi manfaat. Dan yang kedua orang yang berteman atau berkumpul bersama dengan apa itu namanya? Pandai besi. Pandai besi. Ya. Nah, setidak-tidaknya bau yang keluar dari bakaran itu akan terkena kita. Atau bisa jadi mungkin api yang nyiprat, Membara, ya. yang membara itu bisa mengenai kita. Nah itu satu bentuk analogi dari Nabi SAW
tentang bagaimana seseorang bergaul. Ya. Dan bergaul itu kan tidak harus di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, termasuk di lingkungan pekerjaan. Ya. Nah kalau ini bisa kita dapatkan, insya Allah itu termasuk lingkungan kerja yang baik. Saling menasehati, saling mengingatkan, saling memberikan support, saling memberikan semangat. Kemudian ada temannya naik pangkat jabatan, dia ikut gembira, ikut senang. Bukan kemudian justru ketika ada orang yang naik pangkat jabatan, dia tidak senang, tidak suka dan mencoba bagaimana jabatan itu dianulir. Atau kemudian apa yang dia dapat itu kemudian menjadi dibatalkan. Nah, bisa jadi kita sedang berada di lingkungan yang tidak baik kalau rekan-rekan kerja kita memiliki sifat seperti itu. Iya. Kalau ngingetin sholat yang kayak begitu, maksudnya udah sama-sama tua gitu di lingkungan kerja. Apakah itu masih harus dilakukan atau Iya. atau gimana, Ustaz? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kan bagian dari anjuran agama. Iya. Ada orang kalanya lupa, ada Ya. orang kalanya khilaf, ada orang kalanya males. Ya. Maka saat itu kita mengingatkan, udah waktunya nih buat sholat. Kemudian dia tersadar, entah tersadar karena malu, Iya. wah diajak lagi, gue pikir dia ikut lupa juga kayak gue tadi. Iya. Tapi karena nggak enak akhirnya dia sholat. Itu urusan dia dengan Allah. Ya. Tapi bisa jadi orang kemudian tidak sholat karena lupa, kita tidak tahu. Ya. Dan kita tidak boleh menyebut bahwa wah dia mau bukan orang ahli ibadah, dia mau bukan orang ahli sholat. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan, itu hubungan yang baik. Maka kata Sayyidina Umar, kalau kita punya teman yang mengingatkan kita dalam kebaikan, yang tidak selalu melulu mendukung apapun, mau baik, mau buruk, pokoknya selalu disupport. Ya. Maka pegang erat-erat dia. Artinya kadang-kadang kita dengan teman itu suka berselisih karena beda pendapat. Ya. Benar. Menurut dia tidak baik, menurut kita baik. Apa yang kita kerjakan nggak taunya masuk dalam sesuatu yang haram. Diingatkan teman kita marah. Nah harusnya kita kalau punya teman begitu tuh yang tidak selalu melulu mendukung, walaupun dalam keburukan, nah mesti kita pegang erat-erat kata Sayyidina Umar. Karena susah nyari teman begitu. Biasanya kan orang, pokoknya apa buat lu mah, gue dukung. Mau benar mau salah, jangankan benar yang salahnya gue bela. Nah yang begini sebetulnya tidak layak jadi teman. Kagak baik itu ya. Itu sebetulnya tidak bagus, tapi kita sebagai teman kan seneng banget kalau begitu. Iya, ada support system. Nah ada support system dalam kesalahan sebetulnya, dalam keburukan. Lo lama tinggal di Inggris ya? Kampung Inggris. Kediri dong. Kan nggak duduk. Kediri gak duduk, duduk. Iya. Kan duduk. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kevin Franz. Ustadz, di kantor saya ada anak baru yang belum lama bekerja. Biasanya di kantor semua deh, kalau anak baru belum lama kerja. Iya. Iya. Kalau lama kerja lo senior ya. Lama itu. Iya. Dan dia memiliki hubungan saudara dengan atasan saya. Wah, kiswo nih. Dan karirnya cepat melesat. Padahal kinerja kacau balau. Sedangkan saya dan beberapa orang lama di kantor tidak naik-naik jabatannya. Yang seperti ini apakah berkah Ustadz rezekinya? Karena menggunakan orang dalam di karirnya. Kan dalam perusahaan itu ada perusahaan yang memang milik negara. Ya. Maka berhati-hati buat para pemegang amanah dalam menentukan jabatan pada orang lain. Ya. Tapi ada perusahaan yang sifatnya pribadi. Ya. Ini mesti dibedakan ini. Perusahaan milik pribadi dengan perusahaan milik negara. Kalau milik negara maka acuannya sesuai standarisasi. Ya. Tapi kalau milik pribadi kadang acuannya seenak-enak pribadinya. Ini teman, ini sahabat, atau ini orang kita, tetangga atau keluarga. Ya kadang terserah saya mau jadiin dia direktur kek. Toh nanti kalau tidak benar perusahaannya yang hancur. Iya. Benar-benar. Ini bukan orang dalamnya, bukan yang si ownernya, tapi ya pekerja juga gitu orang dalamnya. Tapi akhirnya dia dapat kayak pilih kasih lah gitu. Oh, karena ada suap? Nggak tahu deh suap apa enggak. Kalau caranya dengan cara yang haram, dia mendapatkan apa yang hari ini dia dapatkan dari jabatannya, Ya. maka bisa jadi dia sedang menzolimi orang lain. Tapi kalau kebijakan itu adalah kebijakan si penentu, Ya.
direktur kah, Ya. manajer kah, Ya. atau owner kah, tidak ada masalah. Selama ini perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan dengan hajat rakyat. Ya, ya, Nah, tapi kalau BUMD, BUMN, ya. nah itu mesti dipertimbangkan matang-matang soal kecakapan, kemampuan dia dalam mengelola ya perusahaan ini. Ya. Kalau ukuran berkah tidak berkahnya itu justru baru ketahuan saat kita menggunakan rezeki kita ya, Ustaz. Ya, soal berkah tidak berkah kan satu hal yang sebetulnya kita tidak pernah tahu nih. Ya. Bagaimana sih ukuran keberkahan? Apakah dia mendapatkan berkah atau tidak? Pertama itu urusan Allah. Tapi kalau mau bicara soal apa itu berkah, ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kalau dia dapat rezeki, dia dapat harta, dapat uang, lalu kemudian uang itu untuk ibadah, Ya. untuk berbuat baik, menambah lagi kebaikannya. Semoga itu acuan keberkahan. Ya. Nah, kemudian apakah berkah atau tidak? Kadang bandar togel juga baik banget sama anak yatim. Bener. Lo tahu banget lo. Lo bandarnya apa anak yatimnya? Anak yatimnya. Oh, anak yatimnya ya. Anak ya. yatim. Iya lagi. Banget ngomongnya iya. Iya, Iya. tanggungan dari bandar togel. Iya, 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 iya. Seperti itu dah. Jadi sulit memang menentukan, oh pasti berkah nih bandar. Kenapa? Sama anak yatim sayang bener ya, nggak begitu juga. Iya. Tidak bisa juga diterka-terka. Oke. Ya, ya. Bahwa ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi, Cik. Banyak masa lalu ya. Iya, Iya, alhamdulillah. iya. Iya. Ini Pak Ustadz kan misalkan di lingkungan kerja udah toksik nih ya, tapi gajinya lumayan lah gitu, lumayan buat kehidupan sehari-hari kita mah ada gitu ya. Tapi karena lingkungan kerjanya jadi kagak enak gitu, jadi pengennya ngeluh baik, terus berasa tuh gaji tuh jadi kagak cukup gitu. Apa Kalau itu? baik ngeluh kayaknya kurang enak deh. Kalau sakit ngeluh masih tahu ya. Kalau udah lagi baik ngeluh. Kurang bersyukur Iya. doanya. Iya ya, Ngeluh aja. ngeluh aja. Iya, iya. Iya, ngeluh aja gitu. Terus jadinya gajinya jadi kagak berasa cukup lah gitu. Itu termasuk Boa kagak bersyukur apa gimana tuh Pak Ustadz? Ya, selama boah sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan, maka jalankan aja sudah. Walaupun lingkungannya kadang-kadang tidak mensupport kita. Iya. Tapi kalau boah merasa tidak nyaman, ini gue berada di lingkungan tukang bohong, gue berada di lingkungan yang penyakit, semua hatinya gue berada di lingkungan yang tidak sehat hubungannya, itu pasti akan merusak diri kita juga boah. Rata-rata orang berpenyakit itu sumber pertamanya adalah jiwa. Iya. Bener. Baru kemudian lari ke fisik. Pusing, naik darah, Iya benar. turun berok, Waduh. Turun bro, Iya, iya, iya. gula lagi, gula, tensinya naik, lambung naik. lambung naik. Langsung smash tuh kalau. Itu bisa saja bersumber dari ketidaknyamanan batin. Nah, kalau boah merasa nyaman-nyaman aja, udahlah urusan ente dengan Allah dan bos. Saya mah tetap bekerja dengan baik, kewajiban saya mengingatkan. Toh saya punya keluarga yang juga harus saya nafkahi, ya nggak usah keluar, ngapain? Harus stay aja. Ya stay, menikmati tanpa harus ikut menjadi asin walaupun berada di tengah lautan. Wih, Jadi ikan. Seperti ikan. Kan ikan walaupun di tengah lautan belum tentu asin. Iya ya emang. Iya. Iya, nggak kalau ikan masih hidup dia nggak asin. Dan ikan juga nggak pernah tidur. Bener nggak? Iya, karena kasurnya basah. Kirain ngopi baik. Kirain ngopi Minum baik. dulu ya. Iya, iya, iya. Tapi, nah kalau misalnya lingkungan keluarga yang toksik, Iya, tinggalin keluarganya. iya gimana itu? Maksudnya kita kayak dijadiin apa ya senderan lah, apa-apa boah, Iya. apa-apa boah misalnya kayak begitu. Gimana itu? Kalau boah pernah bermimpi ingin menjadi tempat sandaran, berarti boah ini sandaran yang kuat. Wih, mantap. Tembok yang kuat, Ya. pohon yang kuat, tempat banyak orang berlindung, tempat banyak orang bersandar. Sebetulnya satu hal yang harus dinikmati ketika orang banyak menyandarkan pada kita, berarti orang itu menganggap kita punya kekuatan. Bersyukur. Tapi kadang kayak Boa juga butuh sandaran gitu, ya elah. Iya kan disandarin mulu, pohon aja disandarin baik kadang melewat gitu. Meleot ya. Jangan di pintu kaca, biasanya kan ada jangan nyender di pintu kaca. Iya, iya. Takut pecah. Iya, iya, iya. Ya, pada saat orang menganggap kita punya kemampuan, itu sudah satu poin boah, bahwa sebetulnya rezeki kita banyak. Tinggal kerelaan hati kita aja untuk membantu saudara, membantu mereka yang membutuhkan. Dan itu pada prinsipnya hak. Ada kewajiban dari zakat, ada kemudian sunnah dari sedekah,
dan lain-lain sebagainya. Dan gak usah khawatir saat kita memberi kebaikan pada orang, orang akan mendoakan baik. Dan yakin pasti tambah kuat lagi nanti. Tapi kalau ngeluh kayak nge-tweet gitu, aduh capek banget nih yang diandelin baik gitu. Itu boleh kagak ngeluh-ngeluh di tweet? Ya udah, besok kemudian kalau Allah jadikan Boah tidak lagi diandalkan gimana? Oh iya ya Allah, jangan ya Allah. Ah capek nih, kok hidup gue diandelin orang mulu. Iya lagi. Toto besok orang gak ada yang ngandelin dia. Jangan nanya ke Boah, dia mah udah susah. Jangan minta ke Boah, dia mah udah gak punya duit. Ya lebih enak mana itu. Lebih enak Mending kita ke Boah, kenapa? Duitnya banyak. Mending kita minta ke Boah, gajinya, bonusnya dapat. Daripada lu gak ke Boah. Enggak, udah susah. Ayo pilih mana? Pilih diandelin deh. Lah, itu juga tweet itu bisa jadi toksik kehidupan. Kalau tidak bisa menerima, jadi racun buat jiwa. Iya. Padahal orang mengandalkan kita karena kita punya kemampuan. Kalau nggak mampu, mau ngapain? Sama-sama susah, datang ke tempat dia minta kerjaan. Ya nangis bareng paling. Orang dia juga butuh kerjaan, minta kerjaan. Ya nangis bareng-bareng. Tapi kalau datang ke rumah orang kaya, datang ke perusahaan, yakin gue, masa sih dia nggak punya kerjaan buat temennya? Berarti kita sudah menganggap dia punya kemampuan untuk memberi kebaikan dan manfaat buat kita. Sama kayak Boah tadi. Iya, udah sekarang nggak usah ngeluh baik. Lu nikmatin aja Boah. Ngeluh baik, ngeluh sakit baru. Oke, buat Anda pemirsa yang merasa punya kemampuan, nah saatnya kita berbagi bersama-sama. Dalam rangka hari ulang tahun ke-32, SCTV mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran jembatan yang layak adalah impian mereka. Mari menyambung harapan mereka agar asa tetap ada. Salurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening BCA di 500 557 2000 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kami berharap jembatan ini diperbaiki. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Baik, Wah, terima kasih. Ustadz juga terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Ya, buat Anda pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram kami di Barakallah SCTV_. Insya Allah kita akan ketemu lagi, tentunya tetap di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.